Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita akan belajar kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena hari-hari ini kita semakin dekat dengan Ramadan, maka ilmu kita harus selalu bertambah, ya. Jangan pelajaran Ramadan baru diungkap ketika Ramadan, ya. Jadi Ramadan nanti kita sudah dengan kekuatan yang penuh, dengan ilmu yang cukup, sehingga kita melaksanakan Ramadan itu sudah betul-betul tahu ilmunya. Nah teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah puasa. Ya, ada beberapa sunnah ya yang kita selama ini mungkin sudah mengerjakan, akan tetapi kita belum paham dalil-dalilnya. Ya, yang pertama adalah makan sahur. Ya, makan sahur. Ya, kita kan sudah biasa makan sahur ya. Tapi kita akan tahu bahwa makan sahur kita itu yang selama ini kita lakukan seperti apa sesungguhnya. Yang pertama kita akan bacakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Ya. Nah, teman-teman, yang paling jelas harus kita pahami adalah bahwa ketika kita makan sahur, ya, kita tidak melulu mengatakan oh ini biar saya kuat nanti puasanya. Ya, kuat atau tidak itu bukan karena sahur. Karena banyak orang berpuasa tidak sahur pun dia kuat. Ya, tetapi sahur ini adalah sunnah, ya, sehingga meskipun kita kuat dengan tidak sahur, kita tetap ya disunnahkan untuk melakukan sahur, ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa sahur ini mengandung berkah, ya. Jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat, tapi sahur ini sendiri adalah sunnah. Jadi makan sahur ini tetap harus kita lakukan meskipun hanya dengan seteguk air. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah ini kita lihat di sini luar biasa ya. Allah dan malaikat bersolawat ya atas orang-orang yang makan sahur. Ya, kita makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Jadi kalau kita zaman sekarang ini biasanya kalau makan sahur itu sudah disiapkan ya, istri-istri kita, anak-anak, ibu-ibunya sudah menyiapkan makan sahur ya. Luar biasa kalau saya katakan perjuangan seorang ibu ya. Beliau bangun nomor satu, paling duluan bangunnya, nanti masak ya. Setelah itu harus membangunkan anak-anaknya ya, membangunkan suaminya, Masya Allah ya. Jadi kalaulah kemudian ya yang terbiasa menggantungkan kepada ibu ya, kalau kemudian kok kesiangan atau istilahnya istri kita kerinan ya, ya jangan kemudian kita maidu ya, jangan biasa maidu, karena sifat manusiawi juga ya, kadang-kadang kita sudah nyetel alarm ya, itu juga kita tidak bangun. Maka kalau kemudian istri kita kemudian bangunnya kesiangan, kerinan ya, maka jangan tiba itu ya terus
tidak ada masakan, ya. Wah, kalau gini nggak jadi sahur saja. Ini jangan, ya. Atau kemudian memang di meja makan itu tidak disiapkan sebelumnya, yang biasa tidak masak mungkin tidak ada catering dan sebagainya. Jangan kemudian mengatakan saya tidak berpuasa ini, ya, karena tidak ada yang dimakan untuk sahur, ya. Jadi makan sahur itu tetap dilakukan meskipun hanya dengan seteguk air, ya, meskipun dengan seteguk air, ya. Ini kita kadang-kadang ini kan kebalikan, ya, kebalikan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah itu dulu kalau beliau ini dalam suatu kisah, beliau bertanya dalam suatu hari kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk hari ini? Kemudian istri beliau menjawab, wahai Rasulullah, hari ini kita tidak ada yang dimakan. Maka kemudian yang Rasulullah katakan kepada istrinya, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Nah ini teman-teman, kita berbeda kan kadang-kadang menyikapi sahur kita. Kita kalau tidak sahur kemudian tidak berpuasa, ya, berbeda dengan Rasulullah, ya. Rasulullah ini, tapi kalau yang dilakukan Rasulullah itu ketika puasa sunnah, ya. Jadi kita kalau puasa sunnah itu ya, nggak ada yang dimakan untuk sahur juga nggak puasa. Nah, apa ini puasa Ramadan, ya, yang wajib kita lakukan, maka jangan kemudian kita tidak sahur. Kalau tidak sahur kemudian tidak puasa, ini jangan, ya, jadi tidak boleh. Jadi kembali lagi, dari makan sahurlah, ya, meskipun dengan seteguk air, ya. Kemudian teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini disunahkan untuk mengakhirkan waktu ketika kita sahur, ya, sampai kemudian menjelang subuh, ya. Ini berdasarkan hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit pernah bersama makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur itu, Nabi pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat. Kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Maka kemudian beliau menjawab, sekitar seorang membaca 50 ayat, ya. Jadi 50 ayat ini kan tidak panjang sekali, ya. Kalau bacaan ngimami dengan bacaan sendiri ini berbeda, ya. Tentu lebih cepat kalau baca sendiri. Maka 50 ayat ini juga tidak lama, artinya kita makan sahurnya ini bisa kita kira-kira, ya, tidak mepet juga dengan waktu subuh, ya. Jadi misalnya subuhnya jam setengah 5, ya jam 4:15 ini sudah selesai kita makan, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh makan sampai kemudian azan subuh itu baru kita dilarang makan. Jadi kalau zaman dahulu orang tua kita mungkin zaman dahulu itu kalau sahur soalnya ada yang jam 11, ada yang 12, ada yang jam 1, ya. Ini artinya bukan mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu adalah pada waktu-waktu terakhir menjelang sholat subuh, ya, menjelang fajar. Kemudian teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ada sunnah lagi adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau tadi yang pertama adalah mengakhirkan sahur, ya, maka kemudian sunnah selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa, ya. Ini hadisnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, ya. Jadi gini teman-teman, ada orang-orang kan yang mengatakan, wah saya mau berbuka nanti saja, ya, saya masih kuat kok. Ini nggak boleh,
Ya, sehingga kalau sudah adzan maghrib ya kita harus segera untuk berbuka. Ya, entah itu kita minum dulu atau makan kurma dulu, ya. Tapi menyegerakan untuk membatalkan puasa kita. Jadi dengan berbuka. Jangan mentang-mentang masih kuat, ya. Bahkan itu menyalahi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kita kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan, ya. Bukan kemudian wah saya tidak sahur, ya kuat. Nanti saya berbukanya setelah terawih, saya masih kuat. Ini nggak boleh. Kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Ya, jadi artinya berbuka dulu, bukan sholat maghrib dahulu. Ya, karena ada orang-orang yang sholat maghrib sih, ya bukone monggo wae, ya ini nggak boleh. Ya, jadi berbuka dulu, minum dulu atau makan snack sedikit, ya kemudian baru sholat maghrib. Ya, ini hadisnya sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutob. Ya, rutob itu adalah kurma yang masih muda, ya, atau kurma basah. Ya, sebelum beliau menunaikan sholat. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamr, ya, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Ya, ini artinya, masya Allah, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, ini harus kita jadikan pelajaran juga. Rasulullah berbukanya dengan rutob, dengan kurma basah. Ya, kalau tidak ada rutob, dengan kurma kering. Kalau tidak ada keduanya, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Jangan seperti kita sekarang ini, ya. Siangnya mengumpulkan makanan, snack semua dibeli. Seakan-akan mau dimakan semua. Seakan-akan mau dimakan semua, seakan-akan itu akan habis nanti. Ya, jadi seperti ini tidak benar. Ya, kita dituntutkan untuk sederhana. Ya, jangan pikiran kita mau balas dendam saja. Ya, balas dendam, ya. Siangnya tidak makan, ya, siangnya menahan lapar dan dahaga, nanti balas dendamnya waktu berbuka. Makanan semua dikumpulkan seakan-akan itu mau dihabiskan. Ini makanya tidak diperbolehkan. Jadi sunnahnya yang pertama adalah makan kurma basah atau rutob. Kalau tidak ada ya kurma kering. Kalau tidak ada adalah Rasulullah dengan seteguk air. Ya, jangan kemudian menyiapkan semua makanan, gorengan, tempe kemul, pisang goreng, bakwan, semua dikumpulkan, martabak. Ya, tidak perlu seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, teman-temanku, apa sunnah selanjutnya, yaitu berdoa ketika berbuka. Ya, nah ini sesungguhnya kita yang mungkin belum tahu bahwa doa pada saat kita berbuka puasa itu adalah sangat makbul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ya, masya Allah. Ya, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah ini teman-teman, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiganya adalah doanya orang yang terzolimi. Ya, jadi ketika berbuka adalah waktu
terkabulnya doa. Mengapa demikian? Karena pada saat itu orang yang telah berpuasa sudah menyelesaikan ibadahnya di dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih jarang ya kita yang ketika kita berbuka puasa menyadari akan waktu yang makbul ini, ya, waktu ketika kita berdoa, ya. Jadi di dalam hadis disebutkan, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ketika berbuka beliau membaca doa begini, dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Jadi doa ini yang kadang-kadang orang salah di dalam masyarakat, ya. Kalau berbuka puasa doanya itu malah sebelum berbuka, ya. Tapi yang pasti adalah yang sahih menurut hadis adalah doa ini diucapkan ketika kita telah berbuka, ya. Ketika kita akan mulai berbuka itu kita cukup membaca basmalah, bismillah, kemudian kita makan, mau makan kurma, mau minum, ya, atau mau kita makan snack yang lain, kita cukup membaca bismillah. Setelah baca bismillah, kita minum atau kita makan snack 1-2, kemudian kita membaca doa ini, dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya. Jadi ini artinya adalah telah hilang rasa haus, ya, urat-urat telah basah, ya, dan pahala telah ditetapkan insyaallah, ya. Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Teman-teman, kalau kita tahu artinya ini, ya kan lucu kalau doanya dibaca sebelum kita berbuka, ya. Doanya yang panjang biasanya kan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu dan sebagainya dan seterusnya, ya. Padahal yang sunnah itu adalah dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Bagaimana akan dikatakan telah hilang rasa haus, wong belum minum, belum makan, ya, telah basah urat-urat leher, ya kan kita belum berbuka kok sudah membaca doa itu, ya. Jadi doa itu dibaca setelah kita minum, kemudian kita membaca doa ini, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kemudian kita tidak berdoa, ya, kemudian langsung makan apa-apa yang ada di depan kita, ini tidak diperbolehkan, ya. Kita makan atau minum 1-2 dulu, kemudian kita betul-betul berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya teman-teman. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memberi makan kepada orang yang sedang berbuka. Ya, jadi teman-teman, ini biasanya kalau di masjid-masjid sekarang ini sudah berjalan, orang memberikan takjil namanya, ya. Sebenarnya takjil itu sendiri adalah artinya bersegera, ya, tapi kemudian menjadi diartikan oleh masyarakat takjil itu snack, ya. Jadi snack untuk berbuka puasa ini memberi makan untuk orang yang berbuka, ya. Jadi memberi makan orang yang berbuka itu apakah bisa dalam bentuk minuman, bentuk snack, atau dalam bentuk makanan yang lain, ya. Ini hadisnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau tadi saya katakan kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid sekarang ini sudah luar biasa.
Bahkan di jalan-jalan itu kalau kita lihat sekarang orang menyiapkan makan untuk orang yang berbuka puasa, lalu lintas itu atau di mana-mana tempat ya, banyak berlomba-lomba fastabiqul khairat, masya Allah ya. Mereka memberikan kepada para pejalan kaki, pada pengendara kendaraan ya. Kalau memang kadang-kadang karena mungkin sibuk ya di pekerjaan, tidak sempat untuk menyiapkan berbuka, sehingga kalau ada orang yang memberikan ini senang ya, dan itu tidak diberikan hanya kepada orang miskin, siapapun orang yang berpuasa dikasih, itu luar biasa. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk ini ya, yang mungkin sudah terjadwal di masjid masing-masing, bukan kemudian berhenti di situ ya. Oh, saya ini bukan jadwalnya kok ya, saya tidak bisa saya ngasih ya. Mari kita ambil kesempatan di masjid yang lain atau di tempat yang lain, kita berikan makanan ke sana, minuman ke sana, atau apa yang kita mampu ya, sehingga tidak kemudian kita dibatasi oleh kita sudah dijadwal di satu masjid. Dan teman-teman harus dipahami bahwa ketika kita memberikan makanan untuk berbuka, pastikan bahwa yang kita berikan itu yang bermanfaat, mungkin yang bergizi atau yang memiliki nilai. Jangan kemudian memberikan kepada orang lain, wah makanannya yang orang lain kok tidak suka. Artinya begini, suka atau tidak suka itu kan biasanya dirasakan oleh diri sendiri. Saya kalau dikasih orang lain seperti ini kayaknya nggak mungkin makan ya. Mungkin orang lain juga kalau saya kasih juga tidak mau makan ya. Jadi yang memang kualitasnya itu lebih baik ya, sehingga pahala itu tidak sekedar kita dapatkan dari kemudian kita hanya memberi makan orang yang berpuasa, tapi pahala dari yang kita kasih lebih kepada orang lain tersebut ya. Kemudian sunnah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian adalah kita disunahkan untuk lebih banyak berderma, bersedekah dan beribadah di bulan Ramadan ya. Ini dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan atau kebaikan yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril alaihissalam menemui beliau. Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril alaihissalam datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus ya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan melakukan iktikaf serta ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini teman-teman, Ramadan ini adalah bulan kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kita baca Quran ya mungkin sehari satu kali misalnya itu habis sholat maghrib, maka sekarang di bulan Ramadan intensitasnya itu kita tambah, waktunya kita tambah. Mungkin sekarang kita mulai setiap habis sholat kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Sudah gitu yang biasanya mungkin hanya 10 ayat, ayo kita tambah menjadi mungkin setiap habis sholat itu 1 halaman ya. Syukur-syukur kemudian lebih dari itu. Kita semua harus punya target masing-masing ya. Saya harus dalam waktu misalnya setengah bulan harus kemudian khatam ya, bisa menghatamkan 1 Al-Quran, sehingga Ramadan 2 kali khatam. Ini misalnya saya dalam bulan Ramadan ini harus melakukan ya sedekah sekian juta misalnya.
saya dalam bulan Ramadan ini harus memberikan makanan untuk berbuka puasa di sini ini berapa kali dan seterusnya. Masing-masing ini kita harus punya target sehingga ya kita akan mengejar target kita sendiri. Jangan sampai tahun ini Ramadan kita tidak punya target. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tentang umur. Ya, umur kita tidak tahu akan sampai kapan. Apakah Ramadan tahun depan ini kita akan menangi lagi Ramadan atau tidak, kita tidak tahu. Wong Ramadan besok aja kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Sehingga kalau nanti Allah takdirkan kita masih hidup, diberi kesehatan, kita masih menangi Ramadan, kita itu sudah punya rencana, ya. Dan ketika Allah mengizinkan rencana kita ini kemudian bisa dilaksanakan, ya, maka ini yang harus kita jadikan Ramadan ini, Ramadan tahun ini seakan-akan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus betul-betul all out di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ya, kalau biasanya kita habis subuhan kemudian langsung pulang, ya. Yang biasa subuhan tidak ke masjid ya ke masjid. Yang sudah biasa di masjid subuhannya, ya, jangan langsung pulang. Syukur-syukur kita adakan kajian, ya, buat majelis ilmu atau kemudian kita berzikir atau baca Al-Qur'an. Tunggu sampai waktu syuruk, ya, kemudian di sana kita mulai belajar untuk sholat syuruk, ya, karena kata Rasulullah, siapa yang setelah sholat subuh kemudian dia menunggu sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, maka seperti dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, ini kan luar biasa teman-teman, ya. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar rencana-rencana yang sudah kita buat ini Allah kemudian memberi kemudahan kepada kita selalu semangat di dalam melaksanakannya. Ya, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan ilmu. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan Rasulullah, mari kita laksanakan. Ya, tadi tentang sahur, tentang berbuka, ya, tentang memberi makan orang yang berpuasa dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Saya kira itu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.